Assalamualaikum siswa kelas 10 MIPA. Kita lanjut materi ikatan kimia yang ketiga, yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron ikatan atau disingkat dengan PI, pasangan elektron ikatan. Pemakaian bersama berarti di sini ada sharing elektron. Jenis-jenis ikatan kovalen itu ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2 dan rangkap 3. Kemudian juga ada ikatan kovalen yang menyimpang dari struktur oktet atau duplet. Ada ikatan kovalen koordinasi. Kemudian ada ikatan kovalen polar dan nonpolar berdasarkan kepolaran senyawanya. Dan kemudian yang terakhir adalah kita membahas sifat-sifat senyawa kovalen. Ikatan kovalen berdasarkan jumlah ikatannya, itu ada ikatan kovalen tunggal dan ikatan kovalen rangkap. Kita memulai belajar menggambar, menentukan rumus bangun dan rumus struktur dari suatu senyawa kovalen, misalnya hidrogen. Hidrogen valensinya 1, yang digambarkan pada struktur Lewis adalah elektron valensi, kemudian karena baru 1, dia akan bergandengan dengan sesama hidrogen untuk membentuk struktur duplet. Inilah struktur Lewis duplet. Nah, kemudian rumus bangunnya ini adalah yang dimaksud dengan pasangan elektron ikatan, yaitu pasangan elektron yang dipakai untuk berikatan dan digambarkan dengan tangan. Nah, satu tangan menggambarkan satu pasang elektron. Sehingga rumus kimianya adalah H2. Bagaimana dengan oksigen? Oksigen 8, berarti konfigurasi elektronnya adalah 2, 6. Valensinya 6. Supaya jadi 8, dia meminjam 2. Membentuk pasangan elektron 2, sehingga bisa digambarkan. Nah, ini oksigen, ini ada 6, kemudian ini oksigen yang nah, perhatikan, maka inilah pasangan elektron. Ternyata, bagaimana bagi oksigen yang di kanan? Ini sudah 8, karena minjem 2 dari oksigen sebelahnya. Bagaimana oksigen yang di sebelah kiri? Valensinya juga sudah 8. Jadi saling meminjam 2. Maka digambarkan dengan, nah, 2 pasang elektron ikatan. Terlihat di sini, dalam rumus bangun itu yang digambar hanya pasangan elektron ikatan. Nah, ini pasangan elektron yang tidak dipakai untuk berikatan, namanya pasangan elektron bebas. Dan pada rumus bangun, dia tidak digambarkan. Yang digambarkan hanya pasangan elektron ikatan dengan tangan. Bagaimana rumus kimianya? Berarti rumus kimianya adalah O2. Satu lagi ya, bagaimana dengan N? Ibu tulis di sini N, nitrogen, nomor atomnya 7, berarti valensinya 5. Supaya jadi 8, berarti dia meminjam 3. Maka N, valensinya 5, bisa digambarkan 5. Kemudian dia akan saling meminjam dengan sesama atom nitrogen. Nah, perhatikan, bagi N sebelah kiri dia sudah 8 karena dia meminjam 3 elektron tetangganya. Demikian juga dengan N sebelah kanan. Nah, terlihat bahwa dalam molekul N2 itu dia punya 2 pasang elektron bebas, 2 pasang elektron bebas, yaitu ini dan itu, kemudian dan 3 pasang elektron ikatan. Nah, dalam menggambar rumus bangun, itu yang digambar hanya pasangan elektron ikatan dengan tangan. Jadi,
rumus bangunnya N berikatan rangkap 3. Rumus kimianya adalah N2. Jadi pada H2 itu ikatan tunggal, O2 ikatan rangkap 2, dan pada N2 ikatan rangkap 3. Tentu saja makin banyak ikatannya, makin kuat kekuatan ikatannya. Jadi kekuatan ikatan ikatan rangkap 3 itu lebih kuat daripada ikatan rangkap 2. Ikatan rangkap 2 lebih kuat dari ikatan rangkap 1. Nah, karena nitrogen itu mempunyai ikatan rangkap 3, sangat kuat ikatannya, maka di alam gas nitrogen itu bersifat stabil. N2 itu sangat stabil, sukar bereaksi dengan unsur lain. Kemudian, bagaimana dengan panjang ikatan? Panjang ikatan adalah jarak antara atom sesama atom yang berikatan. Jadi misalnya jarak antara H dengan H, O dengan O, N dengan N. Nah, tentu saja makin banyak ikatannya, makin kuat, akibatnya apa? Jaraknya juga semakin pendek. Jadi panjang ikatan, berarti yang paling panjang adalah yang ikatan tunggal. Panjang ikatan H itu lebih besar daripada panjang ikatan antara O dengan O, dan ikatan O dengan O lebih panjang daripada jarak antara N dengan N. Sekarang bagaimana dengan H dengan Cl? H valensinya 1, Cl valensinya 7. 2, 8, 7. Untuk H, dia akan membentuk struktur duplet karena dia hanya punya kulit K. Kemudian untuk klor, dia stabil kalau membentuk struktur oktet. Sehingga yang terjadi adalah H, ini elektronnya H, kemudian klor. Ini elektronnya klor, ada 7. Nah, bagi klor, dia sudah stabil, sudah 8, karena minjem H1. Bagi hidrogen, dia juga stabil, karena sudah duplet. Untuk hidrogen, dia 2 sudah stabil, karena hanya punya kulit K. Nah, inilah struktur Lewis dari molekul HCl. Nah, ini apa namanya? Pasangan elektron bebas. Ini namanya pasangan elektron ikatan. Pada rumus bangun yang digambar hanya pasangan elektron ikatan. Jadi rumus bangunnya adalah HCl. Rumus kimianya HCl. Bagaimana dengan C dengan H? C valensinya 4 ya. Kemudian H valensinya 1. C supaya jadi 8, dia akan minjem 4. Berarti dia perlu 4 elektron dari H. C valensinya 4. Kemudian ini elektronnya H. Ini H. Jadi, ini adalah struktur Lewis dari CH4. Rumus bangunnya menjadi, di rumus bangunnya Ibu tulis di sini ya. CH. Nah, kemudian rumus kimianya adalah CH4. Nah, di sini terlihat untuk C dia sudah stabil, 8. Untuk H dia stabil karena 2, duplet. Nah, pada CH4 ini terlihat atom C menjadi pusat dari molekul, maka C disebut dengan atom pusat. H adalah atom luar atau outer atom. Atom luar, atom yang mengelilingi atom pusat. Satu lagi ya, contoh N. N
nomor atomnya 7, berarti valensinya 5, 2, 5. Supaya jadi 8, dia pinjam 3. Nah, pinjam 3 dari H. Sehingga terlihat bagi N, bagi atom pusat dia sudah 8. N punya 1 PeB dan 3 Pi. Jadi N punya 1 PeB dan 3 pasangan elektron ikatan. Sementara H itu punya hanya 1 pasangan elektron ikatan. Dia tidak punya pasangan elektron bebas. Sehingga rumus bangun dari NH3 adalah N. Nah, perhatikan pasangan elektron bebasnya tidak digambarkan. Yang digambarkan hanya pasangan elektron ikatan dengan tangan menggambarkannya. Rumus kimianya adalah NH3. Nah, di sini terlihat secara umum kita tulis C, kemudian N, O, Cl. Ini kan valensinya 4 ya. N valensinya 5, oksigen valensinya 6, Cl valensinya 7. Ini valensinya 6. Maka pasangan elektron yang dibentuk supaya dia menjadi struktur oktet adalah 4. Bagaimana nitrogen? Supaya jadi 8 dia perlu 3 pasang elektron ikatan. Bagaimana oksigen? Karena valensinya 6, supaya jadi 8 dia perlu 2 pasang elektron ikatan. Sementara klor, karena valensinya 7, dia hanya memerlukan 1 pasangan elektron ikatan. Dengan kata lain, dalam senyawa kovalen, maka C selalu bertangan 4. N selalu bertangan 3 dan tidak selalu berjauhan ya. Kalau dengan N2 ya dia akan membentuk rangkap 3. O tangannya bertangan 2, kemudian klor tangannya 1. Artinya untuk membentuk struktur oktet dia perlu 4 pasang elektron ikatan. Nitrogen perlu 3 pasang elektron ikatan, oksigen perlu 2 pasang elektron ikatan, dan klor perlu 1 pasang elektron ikatan. Sudah dipahami ya? Sekarang, nah, mereka membentuk ikatan itu supaya oktet atau duplet. Tetapi di alam itu ada beberapa senyawa yang menyalahi aturan oktet atau duplet, disebut dengan penyimpangan struktur oktet atau duplet. Nah, contohnya di sini BeCl2. Be adalah golongan 2A alkali tanah, tetapi ternyata dia bersifat non-logam, maka ikatannya kovalen. Berelium, nomor atomnya 4, berarti valensinya 2 ya. Berelium valensinya 2. Nah, kemudian supaya membentuk senyawa BeCl2 berarti dia mengikat 2 atom klor. Bagi klor, ini valensinya 7. Ini juga, ini udah 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 8-nya minjem dari B. Sehingga, perhatikan, bagi klor, dia sudah oktet. Bagi klor, yang kiri juga sudah oktet. Tapi bagaimana berelium? Dia hanya memiliki 2 pasang elektron ikatan. Jadi, ternyata bukan 4, 2. Sehingga dia menyalahi aturan oktet, artinya atom pusat berelium hanya memiliki 4 elektron, bukan 8. Kemudian bagaimana dengan Bf3? Boron, nomor atomnya 5, berarti konfigurasinya 2, 3. Nah, boron akan membentuk
senyawa Bf3, berarti masing-masing elektron dari boron akan bergandengan atau berikatan dengan fluor. Fluor nomor atomnya 9, berarti valensinya 7. Fluor itu 9. Valensinya 7. Ini juga, ini dengan fluor, ini dengan fluor. Baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagaimana dengan fluor di sini? Sama juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fluor di sini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian yang satu minjem dari boron. Sehingga bagi fluor dia sudah oktet. Sudah 8. Tapi bagaimana bagi boron? Dia cuma punya 6. Punya 3 pasang elektron ikatan. Sehingga kalau digambarkan menjadi rumus bangunnya atau rumus molekulnya adalah Bf3. Ini adalah rumus bangun. Ini adalah rumus atau struktur Lewis. Nah, berarti untuk berlium klorida, maka rumus bangunnya adalah BeCl. Nah, jadi dia hanya punya 2 pasang elektron ikatan. Boron hanya punya 3. Nah, kemudian bagaimana dengan PCl5? Ternyata di sini terlihat P, atom pusat P memiliki 5 tangan, 5 pasang elektron ikatan. Berarti atom pusatnya memiliki 10 elektron, yaitu 5 punya P sendiri dan 5 minjem dari 5 atom fluor. Bagaimana dengan ICl5? I valensinya 7, kemudian dipakai berikatan dengan fluor ada 5, berarti atom pusat yodium itu memiliki 12 elektron, yaitu 5 pasang elektron ikatan dan 1 pasang elektron bebas. Jadi inilah atom pusat I memiliki 5 pasang elektron ikatan dan 1 pasang elektron bebas. Jadi ada 12 elektron. Bagaimana dengan SF4? S valensinya 6, mestinya dia cukup meminjam 2 elektron dari fluor. Tapi dia meminjam 4 elektron dari 4 atom fluor. Sehingga atom pusat S itu memiliki 10 elektron, yaitu 1 pasang elektron bebas dan 4 pasang elektron ikatan. Sementara untuk PCl5 dia punya 5 pasang elektron ikatan. Berarti mereka PCl5, SF4 dan ICl5 itu menyimpang dari aturan oktet karena atom pusatnya tidak membentuk struktur oktet, tetapi membentuk struktur 10 dan 12. Kemudian yang ketiga adalah ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi terjadi kalau pasangan elektron ikatan hanya berasal dari salah satu atom saja. Dan dilambangkan kalau Pi biasa itu lambangnya tangan, pasangan elektron ikatan. Tapi kalau ikatan kovalen koordinasi itu lambangnya tanda panah. Contohnya di sini amoniak dengan hidrogen. Hidrogen itu kan nomor atomnya 1, masanya 1. Kalau hidrogen melepaskan 1 elektron, maka dia menjadi H+. H+ berarti H+ adalah proton. Dia tidak punya elektron. Nah, sementara amoniak memiliki pasangan elektron bebas. Maka pasangan elektron bebas ini dipinjamkan ke H.
sehingga terbentuk ion NH4+, yang kalau digambarkan ini adalah struktur Lewisnya, kemudian struktur rumus bangunnya adalah N, H, NH4 ya. Nah, di sini N meminjamkan ke H, maka lambangnya bukan tangan seperti ini, tapi tanda panah. Nah, inilah rumus bangun dari NH4+. Demikian juga dengan BF3 dan NH3. BF3 dia baru punya 6, padahal dia cenderung 8. Maka dia cenderung akan meminjam pasangan elektron bebasnya amoniak, sehingga membentuk senyawa BF3NH3 yang kalau ini adalah rumus Lewisnya, sementara rumus bangunnya adalah BF3. Kemudian, nah, elektronnya N dipinjamkan ke BF3. Jadi lambangnya bukan tangan, tapi tanda panah dari N ke B. Ya. Jadi ini adalah lambang dari ikatan kovalen koordinasi. Berarti syarat dari ikatan kovalen koordinasi, salah satu atomnya harus punya pasangan elektron bebas yang akan digunakan untuk dipakai. Berdasarkan sifat kepolarannya, maka senyawa dibedakan menjadi senyawa kovalen nonpolar dan senyawa kovalen polar. Nah, bagaimana sifat senyawa kovalen polar atau nonpolar? Itu tergantung pada selisih keelektronegatifan dari antar atom yang saling berikatan. Nah, di sini berarti contohnya adalah pada senyawa HCl. HCl, Ibu gambarkan Lewisnya. Keelektronegatifan H di sini, keelektronegatifannya adalah 2,2. Sementara klor adalah 3,1. Nih, 3,1. Ini 2,2. Maka selisih keelektronegatifan senyawa HCl adalah 3,1 min 2,2 sama dengan 0,9. Nah, ada beda keelektronegatifan. Lebih elektronegatif klor, maka pasangan elektron ikatan ini lebih tertarik ke klor, lebih dekat ke klor, sehingga klornya menjadi sedikit negatif. Kemudian H-nya menjadi sedikit positif. Nah, di sini berarti, beda keelektronegatifan kadang dilambangkan dengan momen dipol, yaitu lambangnya tanda panah. Kemudian di sini ada tanda plus. Nah, momen dipolnya selisihnya adalah 0,9. Karena ada beda keelektronegatifan, maka HCl dia bersifat senyawa polar. Bagaimana dengan O2? Oksigen, O. Nah, atau kalau dilambangkan dengan, ini adalah pasangan elektron ikatannya, kemudian keelektronegatifan oksigen 3,5, ini juga 3,5, maka selisih keelektronegatifannya adalah 3,5 min 3,5, 0, tidak ada beda keelektronegatifan. Maka senyawa oksigen dia bersifat non-polar. Artinya pasangan elektron ikatan ini ditarik ke oksigen kanan dan kiri sama kuat, sehingga tidak mengutuk. Nah, bagaimana kepolaran senyawa? Itu tadi dikatakan tergantung dari harga selisih keelektronegatifan. Kalau selisih keelektronegatifannya lebih besar dari 1,9, maka dia bersifat ionik.
berarti senyawanya senyawa ion. Tapi kalau beda keelektronegatifannya antara 0,5 1,9, dia merupakan kovalen polar. Kemudian kalau lebih kecil dari 0,5 itu adalah kurang polar. Kadang disebut juga dengan non-polar juga, karena polar tapi lemah. Ini juga termasuk non-polar. Jadi, kapan dia polar? Kalau punya beda keelektronegatifan antara 0,5 sampai 1,9. Selain dari beda keelektronegatifan yang harganya antara 0,5 sampai 1,9, maka kepolaran senyawa juga bisa diramalkan dengan adanya pasangan elektron bebas pada atom pusat, maka dia pasti polar. Di sini, kenapa? Karena H-nya, dia kan keelektronegatifannya 2,2 ya. Kemudian oksigen itu 3,5. Maka ada momen dipol. Ini menjadi sedikit negatif, sedikit positif. Ini sedikit positif, sedikit negatif. Sehingga, nah, momen dipolnya karena tidak simetris, maka dia menjadi polar. Punya pasangan elektron bebas pada atom pusatnya polar. Kemudian bagaimana dengan misalnya CH-Cl3? Lihat, atom luarnya tidak sejenis. Maksudnya, bagaimana kalau misalnya CH4? Itu kan atom luarnya sejenis ya, metana. Ini keelektronegatifannya 2,2, ini C kalau nggak salah 2,5. Maka perhatikan, ini karena atom luarnya itu sejenis, maka ini akan saling meniadakan. Ini D+, ini D+. Ini kan D- ya C-nya. Ini D+, ini D+. Jadi, H atas akan dinetralisir oleh H yang di bawah. Kemudian D+ yang H kanan akan dinetralisir oleh D+ dari H yang kiri, sehingga dia bersifat non-polar. Tapi kalau tidak sejenis, misalnya CH-Cl3 atau kloroform, ini keelektronegatifannya 3,1, ini 2,2, ini 2,5. Kalau dengan klor, maka klor yang sedikit negatif. C yang sedikit positif, karena keelektronegatifan C lebih rendah daripada klor. Tapi kalau dengan H, maka H yang sedikit positif. C yang sedikit negatif. Nah, berarti ada beda keelektronegatifan. Jadi, Cl atas dan Cl bawah bisa saling meniadakan momen dipolnya. Tapi bagaimana dengan sebelah kiri klor, sebelah kanan H, maka akan terjadi beda keelektronegatifan. Maka dia bersifat polar. Jadi untuk senyawa polar itu bisa diramalkan. Yang pertama, kalau selisih keelektronegatifannya antara 0,5 sampai 1,9. Yang kedua, kalau atom pusatnya punya pasangan elektron bebas, atau atom luar, atom yang mengelilingi atom pusat, itu tidak sejenis. Ada yang berbeda, maka dia pasti bersifat polar. Selanjutnya adalah sifat-sifat senyawa kovalen. Kalau senyawa ion itu titik lelehnya tinggi, demikian juga ikatan logam titik lelehnya tinggi karena ikatannya sangat kuat, maka titik leleh atau titik didih senyawa kovalen itu rendah. Dan, rendah, tetapi makin ke bawah, titik lelehnya rendah, tapi dari atas ke bawah, misalnya fluor, klor, brom, iod. Ini kan ikatannya kovalen. Pada suhu kamar, fluor dan klor berupa gas. Brom pada suhu kamar berupa cair, dan iod berupa padat atau solut. Itu berarti dari atas ke bawah,
itu titik lelehnya makin tinggi. Kenapa makin tinggi? Karena MR-nya makin besar. Jadi titik lelehnya rendah, tapi dari atas ke bawah itu titik lelehnya makin tinggi. Kemudian senyawa kovalen nonpolar hanya larut dalam pelarut nonpolar. Misalnya CS2 itu kalau digambarkan itu. Nah, ini adalah kovalen nonpolar karena atom pusatnya tidak punya pasangan elektron bebas. Itu nonpolar. Dia tidak bisa larut dalam air, tapi dia bisa larut dalam senyawa nonpolar, dalam pelarut nonpolar, misalnya dalam minyak tanah, dalam bensin, dan sebagainya. Kemudian senyawa yang kovalen polar bisa larut dalam pelarut polar. Pelarut polar itu contohnya air. Misalnya, karena asam cuka CH3COOH itu senyawa polar, maka dia bisa larut dalam air dan larutannya dapat menghantarkan listrik. Nah, demikian tentang ikatan kovalen. Semoga kalian bisa memahami semua yang dibahas di dalam materi ini. Assalamualaikum.